Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Teguh Amnar Saputra Official. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan isu yang baru ini beredar, yaitu tentang SPTJM dan dilema guru. Nah, kenapa menjadi dilema? Karena ada beberapa kebijakan yang dimutakhirkan oleh BKN terkait dengan syarat penetapan NIP 3K, formasi guru dan non-guru. Nah, buat teman-teman yang masih belum subscribe, saya persilakan untuk mensubscribe dan mendukung channel ini agar saya lebih semangat untuk mencari info-info terbaru dan mengedukasi teman-teman semuanya. Ya, langsung saja kita lanjutkan. SPTJM adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ya. Dalam hal P3K guru, SPTJM ini dikeluarkan oleh PPK daerahnya masing-masing. Ya, berarti ada surat edaran baru yang mewajibkan PPK di daerahnya untuk menandatangani di atas materai terkait dengan keabsahan data yang akan ditetapkan NIP 3K-nya. Nah, ini ada surat yang baru keluar pada tanggal 14 Februari 2022 terkait dengan persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP 3K. Ya, kepada yang terhormat Pembina Kepegawaian Kementerian atau Lembaga, Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota di tempat. Ya, isinya seperti ini. Menyusul surat kami nomor 14082 garing BMP titik 01.01 garing SD garing D garing 2021 tanggal 2 November 2021, koma, ya, surat nomor 19.456 garing B slip MP titik 01.02 garing SD garing D garing 2021 tanggal 20 Desember 2021 dan surat nomor 782 garing B MP titik 01.01 garing SD garing D garing 2002 tanggal 12 Januari 2022 perihal usul penetapan NIP 3K secara elektronik. Dengan ini disampaikan hal-hal berikut ini. Nah, saya akan menandakan di mana poin-poin yang membuat para guru honor yang sudah lulus P3K itu menjadi panik. Yang pertama, berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021. Dalam diktum pertama menyatakan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Ya, paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini ya, kalau untuk kita guru ya, ini berarti ditujukan untuk kita. Yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Dan biasanya untuk S1 itu ahli pertama. Kemudian yang kedua, paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional juga, ya. Yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama. Berdasarkan keputusan tersebut, maka instansi yang harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi. Ya, ini ada poin 3 tahun. Ya, 3 tahun bahwa bagi teman-teman yang sudah lulus P3K berarti disyaratkan harus memiliki 3 tahun pengalaman kerja dalam jabatan yang dilamarnya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, yang menjadi polemik dari SPTJM ini adalah yang pertama, sebenarnya SPTJM ini bertujuan untuk mengeliminasi calon P3K bodong. Nah, calon P3K bodong yang dimaksudkan itu adalah mereka yang kadang-kadang masa honornya terputus, kemudian karena adanya P3K, jadi mereka memiliki kesempatan secara otomatis untuk mengikuti. Misalnya saya telah honor dari tahun 2017 hingga tahun 2018 dan saya terputus baru melihat Dapodik lagi di tahun 2021 kemarin dan saya dinyatakan bisa
ikut P3K dan saya juga lulus. Jadi riwayat mengajar saya itu, pengabdian saya itu hanya sampai di tahun 2018. Jadi tidak dihitung lagi secara berturut-turut kalau diambil hitungan mundur dari tahun 2021, 20 hingga 2019. Berarti itu dianggap bodong dan akan dieliminasi. Kabarnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pihak yang pro, ada juga yang kontra dalam menerima kebijakan ini. Pihak yang pro ini ya sebagai guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun, barangkali ini merupakan afirmasi tambahan bagi mereka yang di tahap 3 nanti akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk dimanfaatkan. Kemudian pihak yang kontranya seperti apa? Ya, guru yang mengabdi belum sampai 3 tahun, misalnya saya mengabdi dari tahun 2020 hingga 2021 secara terus-menerus, merasa resah dan takut akan dibatalkan kelulusan. Saya mengabdi belum sampai 2 tahun atau baru 1,5 tahun saya mengabdi, dan ketika saya ikut tes P3K itu lulus, dinyatakan lulus. Lulus tanpa afirmasi, berarti lulus dengan melewati nilai ambang batas. Berarti itu kalau di aturan yang lama itu sudah dinyatakan lulus, tapi dengan ada kebijakan ini membuat sebagian teman-teman itu menjadi lebih resah. Nah, yang membingungkan ya, jika memang baru-baru ini pertanggal 14 Februari 2022 itu baru ditetapkan tentang syarat SPTJM yang menyatakan bahwa wajib 3 tahun, ya, kenapa harus diperbolehkan untuk teman-teman yang baru bergabung di Dapodik untuk bisa mengikuti seleksi P3K, ya. Jadi seharusnya pemerintah dari awal sudah meng-cut atau membatasi guru-guru yang ingin mengikuti P3K yang belum punya masa mengabdi 3 tahun, itu seharusnya digagalkan atau tidak boleh mendaftarkan diri. Itu yang menjadi kebingungan kita sampai saat ini. Nah, dari penelusuran saya di beberapa channel dan referensi, ya, ternyata disebutkan bahwa poin SPTJM ini sebenarnya berlaku untuk jabatan fungsional non-guru, ya. Non-guru karena dari edaran persyaratan tahun itu untuk non-guru. Ini salah satu sumber yang saya dapat dan insya Allah ini valid karena rujukannya itu Keputusan Menteri Pan-RB nomor 981 tahun 2021. Ya, di sana dibolehkan untuk siapapun yang terdata di Dapodik itu boleh melamar, apakah dia masih aktif atau baru aktif itu dibolehkan. Nah, syarat 3 tahun yang diberikan, yang dimaksudkan di sini adalah ada syarat 3 tahun bagi guru, itu adalah syarat untuk mendapatkan afirmasi 35 tahun ke atas. Ya, ini syarat ini dijelaskan oleh Bu Nunu, ya, terkait dengan alur pendapatan afirmasi. Berarti syarat 3 tahun mengajar berturut-turut hanya untuk pemberian afirmasi 35 tahun. Jadi untuk teman-teman yang baru mengajar, baru terdata di Dapodik, saya rasa ini masih aman-aman aja. Karena kalau kita merujuk ke keputusan Menteri ini, tidak ada pemberlakuan khusus untuk guru. Ada tugas fungsional lain, itu sudah jelas sekali kalau misalnya teman-teman mau melihat ketentuan dan syarat durasi masa kerja di salah satu syarat P3K fungsional, ya, itu ada beberapa, misalnya ada penerjemah itu minimal 2 tahun mengabdi, atau ada profesi-profesi lain yang mengharuskan teman-teman itu untuk memiliki masa pengabdiannya itu. Jadi dari sumber ini ya, saya rasa ini sudah cukup jelas terkait dengan bagi teman-teman yang sudah lulus dan sudah ditetapkan NI-nya. Kemudian di pemerintah Aceh sendiri, karena berhubung saya di Aceh, masih belum mengeluarkan apa-apa terkait dengan respon surat edaran tersebut.
dan dari situs dan media sosialnya BKN itu progresnya masih berlanjut dan hampir mencapai 100% penerapan, karena berhubung dan mengingat akan dilaksanakannya penyerahan SKP 3K itu per tanggal 1 hingga tanggal 5 Maret mendatang. Jadi sekilas terkait dengan SPTJM ya, buat teman-teman yang sudah lulus di tahun 2000 untuk formasi 2021, insya Allah sudah aman ya. Ya, surat edaran ini berlaku untuk non guru sebenarnya, walaupun di berita yang beredar itu juga berlaku juga untuk guru. Nah, ini bisa terbantahkan dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 981. Ya, karena memang betul 3 tahun, tapi untuk mendapatkan afirmasi 35 tahun ke atas. Seperti itu barangkali ya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada teman-teman yang punya pengetahuan lebih terkait dengan SPTJM ini, boleh di-share di kolom komentar. Sama-sama kita diskusikan. Sejauh ini saya masih mencari juga kebenaran dan kevalidan informasi yang akan saya berikan kepada teman-teman, dan segera mungkin akan saya share untuk rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bisa terlepas dari rasa was-wasnya dan kita bisa mendapatkan SK dan gaji P3K bagi yang sudah lulus. Ya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.